Oke, pertama-tama di sini kita klik pada bagian VM name, lalu kita beri nama sesuai dengan keperluan atau kebutuhan kita. Di sini kami memberi nama dengan nama Windows 11. Lalu setelah ini kita klik pada ISO image, lalu pilih other dan masukkan file ISO yang telah kita siapkan, yang kita download dari Microsoft. Setelah itu langsung kita open dan jangan lupa uncentang pada proses suite, lalu finish. Lalu kita klik pada file yang akan kita buka atau project yang akan kita buka, lalu kita show atau start, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dan jika tampilan seperti ini tuh berarti ada kesalahan, kita bisa power off untuk project ini, lalu kita buka setting, lalu kita pilih pada sistem dan kita matikan UEFI-nya, lalu kita coba kembali untuk restart. Kita tunggu sampai project terbuka. Nah, pada bagian ini sudah terbuka, pada bagian Windows juga. Ini menandakan suatu project kita berhasil. Lalu kita diarahkan pada menu pemilihan bahasa. Di sini pada pemilihan bahasa bisa kita next aja. Ini kita next dan selanjutnya kita next juga karena umumnya menggunakan US. Lalu pada select image kita pilih Windows 11 yang home. Lalu kita akan masuk ke tampilan ini yang menandakan ini ada suatu masalah. Jadi kita bisa power off program kita atau project kita. Setelah itu kita masuk ke setting, lalu kita masuk ke sistem. Jangan lupa kita klik pada bagian UEFI dan pada graphic controller kita pilih VM SVGA-nya, lalu kita start kembali. Lalu kita masuk ke tampilan ini dan pada bagian ini kita akan mengulang statement dari awal, cuman di sini kita bisa pastikan bahwa sudah tidak akan ada masalah lanjutan seperti tidak support TPM 2.0 tadi. Sini bisa kita jalankan seperti yang awal tadi dan di sini kita accept saja langsung. Lalu kita tunggu dan di sini kita tap untuk masuk ke dalam lanjutannya. Lalu di sini pada pembagian partisi bisa kita langsung next saja karena dalam VirtualBox tidak perlu membagi partisi secara manual. Lalu di sini kita bisa langsung klik install dan kita akan masuk ke installing Windows 11 dan kita tunggu prosesnya hingga selesai, hingga 100% ya teman-teman. Dan setelah selesai kita akan masuk ke dalam tampilan logo VirtualBox lagi yang akan diarahkan ke installing berikutnya, yaitu di sini kita diminta untuk tetap stay atau jangan menutup komputer atau perangkat yang kita gunakan. Dan di sini kita diminta untuk menunggu hingga prosesnya selesai sampai 100%. Setelah selesai kita akan masuk ke just a moment atau kita menunggu dan masuk pula logo Windows. Dan di sini kita pemilihan bahasa seperti awal, bahasa tetap kita biarkan US karena umumnya kita menggunakan US. Lalu kita klik yes. Lalu pada name your device atau pemberian nama perangkat kita bisa menggunakan nama sesuai kemauan atau sesuai kebutuhan kita. Lalu ada just a moment lagi, kita tunggu dulu. Lalu pada bagian ini kita bisa langsung sign in untuk masuk ke dalam Microsoft dan di sini bisa kita gunakan akun Microsoft kita atau akun yang sudah terdaftar di Microsoft. Jika belum kita bisa menggunakan Create One. Karena saya bisa langsung send kode yang dimana kode itu akan masuk ke dalam email yang terdaftar tadi seperti email saya ini dan kita bisa langsung masukkan email dan kita bisa langsung sign in. Lalu di sini kita diminta untuk create pin atau membuat pin untuk perangkat kita. Di sini kita bisa membuat pin sesuai kemauan dan sesuai kebutuhan kita, disesuaikan saja.
lalu kita okekan. Dan pada bagian ini beberapa pilihan itu kita cukup next saja, dan terakhir nanti kita accept. Lalu di sini kita pencet continue saja, pada bagian ini kita continue saja. Lalu kita set up as a new PC. Lalu kita tunggu dulu sampai masuk ke tampilan berikutnya. Pada tampilan ini bisa kita skip saja. Lalu ini akan muncul barcode. Ini untuk pemindahan data, karena kita tidak perlu memindahkan data karena ini di VirtualBox, jadi kita bisa skip saja langsung. Di sini kita bisa accept. Dan di sini bisa kita decline saja, lalu kita decline lagi dan kita next. Lalu kita akan masuk ke tampilan desktop dari Windows 11 yang sudah kita jalankan di VirtualBox. Dan di sini kita akan membuktikan bahwa Windows ini sudah bisa kita gunakan atau sudah berhasil diinstal. Di sini kita masuk ke Microsoft Edge dan kita akan masuk ke dalam YouTube. Lalu kita mungkin akan searching sebuah video atau kita akan menonton sebuah video untuk membuktikan bahwa install kita ini berhasil. Di sini kita bisa searching saja film yang akan kita tonton atau video anak-anak, video kartun yang akan kita buka seperti Upin Ipin terbaru. Di sini teman-teman akan diminta memasukkan akun Google atau email untuk teman-teman login ke YouTube. Seperti biasa, bisa teman-teman masukkan dan ikuti stepnya perlahan sesuai dengan permintaan. Seperti umumnya menggunakan atau memasukkan akun Google ke perangkat lain. Jadi teman-teman bisa ikuti saja atau teman-teman bisa lihat yang seperti yang ada di video. Kita tunggu sebentar, lalu di sini confirm. Lalu confirm and start browsing, dan di sini bisa kita gunakan. Dan mungkin ada beberapa step atau beberapa kendala yang bisa kita katakan kendala yang mungkin sering terjadi saat teman-teman itu memasukkan akun Google ke perangkat lain. Seperti di sini, kita akan langsung buka YouTube, dan mungkin nanti akan ada beberapa step yang sering terjadi juga, saya katakan sering terjadi saat teman-teman memasukkan akun Google. Jadi ikuti saja sesuai prosedur yang ada. Lalu kita masuk ke bagian YouTube dan kita lihat di sini sudah tampil film-film yang direkomendasikan atau yang akan kita tonton. Ini mungkin ada sedikit iklan. Teman-teman bisa lihat bahwa videonya sudah bisa dibuka, bisa kita percepat, bisa kita perlambat, seperti umumnya kita menonton YouTube di perangkat kita. Jadi di sini terbukti bahwa Microsoft kita atau akun kita atau Windows kita di sini sudah terinstall dengan benar. Mungkin itu saja video tutorial dari kami. Terima kasih.